Turki adalah negara yang terletak di dua benua, benua Asia dan Eropa. Negara ini merupakan pusat peradaban Islam pada masa kejayaan Ottoman. Selain itu, Turki juga terkenal sebagai destinasi wisata yang cukup populer. Menurut UNWTO, United Nations World Tourism Organization, Turki merupakan peringkat ke-6 sebagai negara destinasi wisata terpopuler di dunia. Sebelum pandemi pada tahun 2019, angka wisatawan yang datang ke Turki mencapai 51,2 juta orang. Selain menjadi destinasi wisata, Turki juga menjadi destinasi pendidikan, terutama bagi pelajar Indonesia. Terlihat dari meningkatnya jumlah pelajar Indonesia di dalam 5 tahun terakhir. Dilansir dari website PPI Turki, jumlah mahasiswa Indonesia di Turki mencapai 2.673 orang per Mei 2022 yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Turki. Pertanyaannya, kenapa Turki? Kenapa Turki? Karena disuruh orang tua. Murah, ditolak Unpad. Setelah mendengar alasan teman-teman kita tadi, ini adalah 5 alasan teratas kenapa mereka memilih untuk kuliah di Turki. Biaya hidup yang relatif lebih murah. Biaya kuliah universitas negeri di Turki berkisar antara 3.000 sampai 10.000 lira dengan kurs hari ini. Selain biaya pendidikan, biaya hidup di Turki bisa dibilang 11-12 seperti biaya hidup yang ada di Indonesia. Benarkah demikian? Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu supermarket yang ada di Turki. Ini gue agak basah soalnya tadi di luar lagi hujan. Di sini kita bakal ngelihat harga-harga bahan pokok kayak beras contohnya. Di sini lu bisa lihat beras-beras di Turki itu bermacam-macam. Ini ada yang Anadolu Mutfak, ada yang Kirik, ada yang Yerli. Beda-beda. Dimulai dari 17 lira, ada yang 15 lira juga, ada yang 25. Jadi macam-macam. Ini per kilo ya. Oke, terus di sini juga ada Indomie. Harga satu Indomie di Turki 4,50 lira. Mana harga minyak? Oh, kita lihat yang literan. Di sini ada minyak 1 literan, harga 1 liternya 35,50. Mirip-mirip sama di Indonesia, cuma di Indonesia udah diatur ya, jadi lebih murah. Sekarang kita akan ngelihat harga-harga yang ada di pasar. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada bawang. Bawang per kilonya itu 7,50 TL atau lira dengan mata uang kurs yang hari ini ya. Selanjutnya ada bawang putih. Di sini bawang putih lumayan mahal ya. Di situ tertulis 30 lira per kilo. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ada telur. Telur itu dia tergantung bentuknya. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang gede. Bisa lihat di situ kalau yang kecil dia harganya 17,50 per 15 biji. Itu kualitas pendidikan. Pada tahun 2001, Turki mengimplementasi Bologna Process. Ini membuat sistem pendidikan di Turki setara dengan sistem pendidikan yang ada di Eropa. Berdasarkan statistik ICI, Web Science Index Thomson, Turki selalu berada di 20 besar peringkat dunia untuk publikasi jurnal ilmiah. Menurut PISA, Program International Student Assessment, dalam segi penilaian pendidikan, Turki masuk ke dalam 50 besar, atau spesifiknya urutan 40, Average Score of Mathematics, Science, and Readings. Di Turki sendiri, terdapat 209 perguruan tinggi, 131 diantaranya merupakan perguruan tinggi negeri, dan 78 lainnya merupakan perguruan tinggi swasta. Tentunya, dari sekian perguruan tinggi tadi, masih banyak yang peringkatnya berada di bawah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bahkan, beberapa perguruan tinggi di Turki baru berdiri sekitar 10 hingga 20 tahun terakhir. Disinilah pentingnya riset untuk memutuskan perguruan tinggi dan jurusan apa yang akan kita pilih. Tersedia banyak beasiswa. Banyaknya beasiswa yang tersedia juga menjadi salah satu faktor melonjaknya peminat untuk melanjutkan studi di Turki. Sebut saja beasiswa YTB, TDV, belum lagi beasiswa universitas, beasiswa yayasan, dan masih banyak yang lainnya. Minimnya culture shock. Dikutip dari hurriyet.com,
89,5% populasi warga Turki beragama Islam, yang tidak jauh beda dengan Indonesia sendiri, yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga. Oleh karena itu, para pelajar lebih mudah untuk beradaptasi, seperti mudahnya menemukan makanan halal, banyaknya masjid, dan azan yang masih sering dikumandangkan, tidak seperti kebanyakan negara barat yang lainnya. Banyaknya agensi pendidikan. Dari 2.673 pelajar yang ada di Turki, 85% diantaranya berangkat dengan jalur mandiri. Sebagian besarnya mendaftar melalui agensi pendidikan. Ini disebabkan oleh menjamurnya agensi pendidikan untuk kuliah di Turki di Indonesia. Dengan iming-iming hanya dengan sekian juta rupiah, Anda bisa kuliah di perguruan tinggi negeri di Turki dan pasti diterima. Banyak masyarakat Indonesia yang tergoda dengan rayuan S3 marketingnya, apalagi banyak lulusan SMA yang tidak lulus SNMPTN, SBMPTN, menjadikan Turki sebagai opsi terakhir. Halo Pril. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pril, gue mau nanya-nanya sedikit nih, lu sibuk nggak? Boleh. Nanya apa tuh? Mau nanya, waktu dulu lu pertama kali ke Turki, lu pakai agen apa kalau boleh tahu? Pakai agennya namanya... Oh, itu biaya pertama waktu awal daftar berapa tuh kalau boleh tahu? Awal daftar itu 40. 40 juta? Iya, 40. Terus pelunasannya? Pelunasannya itu sekitar 50-an. Berarti kalau secara keseluruhan berapa tuh, Pril? Jadi 90-an ya, kelas sekitar segitu. 90 juta? Iya. Wow. 40. 33 lah sama. 24 juta 900. Kayaknya 50. Wow, sangat beragam bukan? Tapi apakah harga yang diberikan sepadan dengan fasilitas yang diterima? Mari kita bandingkan dengan salah satu teman kita yang berangkat mandiri tanpa agen. Sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan sih, cuman yang perbedaan banget tuh dari segi kosnya ya, pengeluaran selisihnya sih bisa banyak ya. Cuma karena kita nggak ada biaya jasa kan, nggak ada. Dia habis cuman buat apa? Kayak buat dokumen-dokumen aja, berkas-berkas aja gitu. Kayak satu misalkan biaya pendaftaran kamusnya kan, satu stele dulu gua 200.000, terus visa dulu masih $60. Udah selebihnya transportasi aja, kayak dari gua dari Batang Pekalongan ke Jakarta selama seminggu hidup di Jakarta, udah gitu aja. Sama tiket pesawat gua sendiri 10 juta waktu dulu. Jadi kalau dikalkulasiin sih sekitar 10 sampai 15 lah. Apakah benar ketika kita memilih menggunakan jasa agen, maka fasilitas yang kita terima sesuai dengan apa yang mereka janjikan? Waktu awal-awal buat pemberkasan di Indonesia, visa dan lain-lain itu masih lancar. Tapi waktu kesini, gue ngerasa kayak benar-benar ditinggal. Buat pemberkasan, penyetaran ijazah, izin tinggal, dan lain-lain, gue perlu ngurus sendiri. Bahkan, gue perlu nanya kating-kating buat bisa ngurusnya. Untung ada PPI yang bantu gue buat ngurusin semuanya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan agensi pendidikan, tapi jangan mudah tergiur dengan iming-iming dari oknum-oknum agen tersebut. Memang, kuliah di Turki terlihat menggiurkan. Apalagi akhir-akhir ini kita sering melihat di sosial media para public figure, influencer yang berkunjung ke Turki memamerkan Turki dan segala keindahannya. Siapa coba yang tidak tertarik? Tetapi seperti yang gue katakan sebelumnya, riset sangat penting sebelum memutuskan untuk melanjutkan studi di Turki. Apakah dengan jalur mandiri atau dibantu agensi, kota mana yang akan kita tuju, perguruan tinggi apa, dan jurusan apa yang akan kita pilih. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Guru Sudus.